Mohon maaf, sangat terbatas sekali. Oke, ini apa isinya? Oh, isi kuningnya. Biasanya memang kalau berat itu isi kuning. Cuma bentuknya nanti unik apa enggak gitu. Oke, sahabat-sahabatku, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Rumah Kesembuhan Hanifah. Masih di segmen misteri alam, edukasi misteri ya, tentang benda-benda yang aneh, barang-barang aneh yang ada di alam. Terutama dalam ini yang akan saya bahas masih tetap ya tentang kepompong. Kali ini saya ingin membuka satu kepompong ya. Ini alam, tetap masih alam ya, masih alam, belum terbuka, dan isinya lumayan berat, kecil tapi berat besar ya. Lain yang sebelumnya kepompongnya besar ya, kayak ini kemarin ya. Nah, ini kan yang ada isinya apa itu, ada yang semar, kayak semar tumbuh bulu itu, apa itu ya, isinya kecil, ada yang mustika gitu. Lain enggak, ini kepompongnya biasa, kecil ya segini nih, tapi isinya kayak berat. Makanya saya buka sekarang, saya penasaran. Saya buka malam ini sekaligus menjadi bukti rekaman ini, agar nantinya apapun yang didapat dari dalam kepompong ini, baik itu mustika maupun besi kuning ataupun benda yang lainnya, ketika dipakai menjadi hiasan ya, atau di dunia mistik ageman lah mungkin ya, atau barang antik, itu menjadi bukti bahwa ini memang betul-betul dari dalam kepompong, tidak ikut campur tangan manusia, bukan buatan manusia, tapi proses alam yang ada di dalam kepompong, dan tentunya atas kehendak Allah dan merupakan kebesaran Allah. Ini tujuannya adalah ya eling atau kontemplasi tentang kebesaran Allah yang di luar batas nalar logika ya. Biasanya kepompong itu kan hewan ya, metamorfosis hewan, tapi ini isinya benda lain, bukan hewannya. Nah, langsung aja kita buka ini mulai buka, dan akan saya taruh kameranya ya. Saya seperti biasa tidak punya teman ya. Ini tak taruh tak sandarkan aja. Oke ya, tak gunting. Mohon maaf, sangat terbatas sekali. Oke, ini apa isinya? Oh, isi kuningnya. Biasanya memang kalau berat itu isi kuning. Cuma bentuknya nanti unik apa enggak gitu, apa biasa. Wih. Kayak emas warnanya ya. Warnanya rasanya wangi dah. Keren ini buat apa, akik bagus sih. Kayak emas warnanya. Bulat gak beraturan ya.
Wih, rasanya lain rasanya, Rek. Lain rasanya. Memang hawanya lain loh. Wanget. Wih. Aneh ya. Ini buat akik bagus ya. Bulat ya, walaupun tidak beraturan tapi nyeni ya. Kelihatan kalau alami ya, natural. Gak ada gosokan ya. Ini ada kayak semacam kopel gitu ya. Di zoom. Wih, kayak emas ya. Antik ya. Buat akik bagus ya. Gini. Asik ya. Kotor di dalamnya. Biasa hewannya hancur ya. Nah itu. Nah, ini hancurannya hewannya ini. Kayak ada semacam sayap. Nah itu. Subhanallah. Ini kayak tumbuh ya, kayak semacam tumbuh. Kayak melenduk-melenduk ya. Dan ini bagian bawah. Balik gini. Bulat ini ya, utuh. Antik, Rek. Ini kasar ya, kayak belenduk-belenduk ya. Nah, kayak belenduk-belenduk kayak tumbuh. Nah, ini menonjol ini. Ini biasanya seakan-akan hidup tambah tumbuh ya. Kayak sebelum-sebelumnya itu kayak tumbuh. Antik ya. Oke. Ini usi kuning ini kotor isinya dia. Gak ada lagi. Oke. Antik. Mesti antik ya. Apapun bentuknya mesti antik, soalnya alami ya. Oke, sekarang tak kasih minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Karena baru keluar, tak kasih minyak. Minyak khusus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mustika wasi kuning kumpul. Khaliqullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad ma khalaqtul. Lain. Antik. Ini bentuknya simetris ya. Dimulai lagi kamera ini baru mulai karena tadi mati ya. Jadi simetris bentuknya, kayak ada tumbuh-tumbuh yang agak mulus. Cuma lebih lumayan simetris dan nampak alamiahnya ya. Ini kayak tumbuh-tumbuh yang melenduk-melenduk gitu. Nah, ini buat akik bagus. Segini besarnya. Asik ya. Kuningnya ngalang-ngalahin emas ya. Itulah uniknya ya, bukan bahan emas tapi kuningnya itu luar biasa, dan dipakai itu terusan kuning kayak gini. Jadi nggak berubah sama sekali ya, malah makin kuning ya. Dan tumbuhnya ini pun seakan-akan makin melenduk, makin besar. Gunungan ini ya, berupa gunungan. Luar biasa. Antik. Ternyata isinya wasi kuning.
bagian bawah ini. Nah, ini kayak kopel gitu ya. Buat akik pas besarnya ini. Lain auranya ya. Rasanya lain ya. Lain ini tebal ya. Kebiru-biruan. Secer. Kayak kembang ya. Beda rasanya ya. Ada rasa yang berbeda ketika dipegang, cekit gitu. Sobat-sobatku, demikian ini membongkar kepompong malam ini. Isinya besi kuning antik, bulat, simetris dan tebal ya. Kebiru-biruan. Lain kira. Ngembang kayak kembang. Oke, demikian, terima kasih. Sekali lagi ini bukan jimat tapi atas kehendak Allah ya. Adanya ini, semua ini adalah makhluk Allah, termasuk ini yang saya pegang ini. Dan itu sejatinya adalah hidup karena dia bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kenapa saya bilang hidup walaupun tidak bernyawa? Karena awal kali ketika ada sejarah di Al-Qur'an ya, yang diabadikan di Al-Qur'an, kalau nggak salah di surat An-Nisa apa itulah, kalau Al-A'raf apa ya, bahwasanya ketika Allah ingin memasrahkan bumi ya, pengelolaan bumi kepada makhluk-makhluknya, semua ditawari, termasuk yang disebut dalam Al-Quran itu Al-Jabal, gunung, semua itu gunung, makhluk-makhluknya itu siapa yang bisa mengelola bumi? Ternyata manusia yang menjawab, artinya berani mengemban, semuanya enggak berani. Sampai-sampai istilah di akhir ayat itu dzaluman jahula gitu kan ya. Jahula apa istilahnya, pokoknya disebut manusia itu bodoh. Dia sok berani mengemban amanah mengelola bumi. Apa tidak punya kekhawatiran sama sekali untuk tidak amanah, sampai diistilahkan jahula, zaluman jahula. Ya, sampai diistilahkan zaluman jahula. Kalau nggak salah itu ada dolumannya. Pokoknya jahula. Allah mengistilahkan manusia itu bodoh gitu ya, bodoh. Kenapa kok padahal mau kan, berani kan, tapi kok disebut bodoh gitu ya. Nah itulah butuh penafsiran dari kitab-kitab tafsir ya. Yang jelas dari sini Allah menawarkan kepada makhluk-makhluknya. Berarti kan mereka ada dialog antara Allah dan makhluk-makhluknya. Allah sebagai pencipta dan makhluk-makhluknya termasuk gunung, lautan gitu ya. Berarti kan hidup. Nah hidup. Terus di surat Al-Isra itu kan segala sesuatu, langit 7 dan bumi lapis 7. Itu kan bertasbih dengan memuji Allah. Bertasbih kan bahasa bertasbih memuji kan hidup. Nah makanya saya berani, sejatinya semua makhluk Allah itu adalah sejatinya adalah hidup, dengan dunia masing-masing, dengan bahasa-bahasa masing-masing yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk benda ini. Dan ini tidak mati dan jauh berpikiran. Saya itu tidak berpikiran bahwa ini adalah sesuatu yang istimewa sehingga terkait dengan kesirikan. Sangat lebay sekali kalau cuma benda ini dikaitkan dengan kekuatan, apalagi kesirikannya, sampai diistilahkan dikaitkan dengan kesirikan. Sangat jauh sekali saya berpikiran seperti itu. Dari awal sudah saya anggap ya ini adalah makhluk Allah. Makhluk Allah, jadi tidak ada di sana itu ada kekuatan setara dengan Allah atau apa. Enggak, dari awal sudah makhluk, ini makhluk.
Jadi terlalu lebay sekali, bahkan kalau sampai ini dikait-kaitkan dengan kesirikan, terlalu jauh otaknya ya. Imannya itu tingkat apa? Tapi ya manusia masing-masing. Kalau cuma benda ini dikit-dikit megang benda aneh kayak gini atau keris atau pusaka sudah dikaitkan dengan kesirikan. Wah, itu terlalu itu. Ya tapi tingkat pemikiran manusia kan memang beda. Memang beda maklumnya. Memang begitulah perbedaannya. Ada yang cara berpikirnya seperti itu ya. Hanya benda kok dikait-kaitkan dengan kekuatan yang yang terkait dengan kesirikan. Sirik itu kan menyamakan benda makhluk dengan Allah gitu, dengan Tuhan Allah, atau menyamakan kekuatan yang setara dengan Allah, atau dibuat seakan-akan pesaing Allah, setara dengan Allah atau apa gitu. Pokoknya sejenis itulah. Jauh sekali pemikirannya. Oh, ini benda kok. Benda yang tidak tahu apa-apa, yang tidak bisa apa-apa seperti ini makhluk ya. Cuma ada keunikan, ada manfaat, ada khasiat yang tentunya Allah yang menghendaki. Dan semua ini adalah ciptaan Allah sebagai kebesarannya. Oke sahabat-sahabatku, terima kasih. Wah, antik kira. Oke.